Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan tentang memimpin dengan cinta. Bicara persoalan kepemimpinan, diskursus kepemimpinan ini telah menjadi topik pembicaraan dan pembahasan sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dalam kitab Injil misalnya dikatakan, jika seorang buta menuntun seorang buta, keduanya akan jatuh ke dalam jurang. Artinya, kepemimpinan dan keteladanan yang baik diperlukan dalam mengarahkan seseorang atau kelompok ke arah yang benar, yang lebih baik. Al-Quran bahkan menyebut di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'allaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Islam menyebut kepemimpinan ini dengan beberapa istilah, di antaranya imamah, riayah, imaroh, dan wilayah, yang semuanya itu pada hakikatnya adalah amanah. Nabi SAW bersabda, apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Ketika ditanya, bagaimana menyia-nyiakannya? Beliau menjawab, apabila wewenang pengelolaan kepemimpinan diserahkan kepada orang yang tidak mampu. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Demikian kata Nabi SAW. Ada dua hal yang bisa dimainkan perannya oleh seorang pemimpin. Pertama, sebagai khadim, pelayan. Jadi pemimpin itu adalah pelayan rakyatnya, pelayan masyarakatnya, bukan sebaliknya minta untuk dilayani. Yang kedua, peran yang bisa dimainkan oleh seorang pemimpin adalah muwajjih, pemandu, guide. Dia bisa memberikan arah, memberikan tujuan ke arah yang lebih baik daripada kondisi sekarang. Nabi SAW pernah menyampaikan, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu bangsa, maka dijadikanlah pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bijaksana, dan dijadikan ulama-ulama mereka memegang hukum dan peradilan. Juga Allah jadikan harta kekayaan, aset bangsa di tangan orang-orang yang dermawan. Namun, jika Allah menghendaki kehancuran suatu bangsa, maka Dia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah, dijadikannya orang-orang culas menangani hukum dan peradilan, dan aset bangsa di tangan orang-orang kikir. Hadis riwayat Ad-Dailami. Nabi pada kesempatan yang berbeda juga menyampaikan, apabila amanat dia disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Ketika ditanya bagaimana menyia-nyiakannya, beliau menjawab, apabila wewenang pengelolaan kepemimpinan diserahkan kepada orang yang tidak mampu. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Demikian kata Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Bahkan dari Ibnu Amirah Al-Kindi radhiyallahu an, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kami angkat di antara kamu memangku suatu jabatan, lalu disembunyikannya terhadap kami sebuah jarum atau lebih kecil dari itu, maka perbuatannya itu adalah penggelapan, korupsi. Dia akan datang pada hari kiamat membawa barang yang digelapkannya itu. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di rumahku. Katanya, wahai Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulit pula lah dia. Dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolong pula lah dia. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kesempatan yang berbeda, khianat yang paling besar adalah jika seorang puasa memperdagangkan rakyatnya. Mudah-mudahan sahabat yang dirahmati Allah, kita akan diberikan kepemimpinan, dihadirkan di antara kita pemimpin yang adil, pemimpin yang mampu memperhatikan dan mensejahterakan rakyatnya, sehingga kemudian dia dicintai dan mencintai rakyatnya, dan Allah akan memberikan berkah kepada kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.